Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 18 Syawal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tema yaitu al-iman bi al-qada wal qadar, khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya, dengan tema indahnya takdir Allah. Indahnya takdir Allah. Kalau kita perhatikan tema ini, maka ada kata-kata yang perlu kita dudukkan, yaitu tentang takdir. Apa itu takdir? Maka kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, takdir artinya adalah ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Ini dari sisi bahasa Indonesia. Adapun dari sisi agama, maka kata takdir ada dua
makna yang berkaitan dengannya, yaitu al-qadha wal qadar. Al-qadha dan qadar dan al-qadar. Al-qadha adalah sesuatu yang terjadi atas al-qadar. Al-qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk-makhluknya berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali. Kemudian dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di dalam kitab yang disebut dengan Al-Lauh Al-Mahfuz. Kemudian segala apa saja yang tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz maka terjadi dan tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takdir. Takdir mencakup dua hal, al-qadha dengan al-qadar. Al-qadha adalah pelaksanaan dari al-qadar. Al-qadha adalah pelaksanaan dari al-qadar. Al-qadar adalah ketetapan Allah atas seluruh makhluk-makhluknya, baik dari mulai manusia, jin, malaikat, hewan, alam semesta seluruhnya. Ketetapan Allah berdasarkan ilmu Allah yang azali, yang terdahulu, tidak ada yang mengawalinya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Ankabut ayat 62. Kemudian berdasarkan ilmu tersebut Allah tuliskan takdir-takdir makhluk di dalam kitab atau ketetapan-ketetapan makhluk di dalam kitab yang namanya Al-Lauh Al-Mahfuz, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 12. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Yang artinya, dan segala sesuatu kami tuliskan di dalam kitab yang nyata. Begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam langit dan bumi? Sesungguhnya hal itu tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya hal itu atas Allah sangatlah mudah. Ahibati hafizakumullah, setelah tertulis ketetapan-ketetapan tersebut, maka apapun yang terjadi dari ketetapan tersebut atas kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Yang artinya, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, berkehendak. Surat
At-Takwir ayat 29. Kemudian atas kehendak itu terjadilah segala yang terjadi. Sebagaimana dan Allah yang menciptakan apa yang terjadi tersebut. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Maha Pencipta setiap sesuatu. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 62. Itulah yang dimaksud dengan takdir Allah. Jadi kalau kita berbicara indahnya takdir Allah, berarti indahnya ketetapan Allah berdasarkan ilmunya yang azali, yang tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz, yang terjadi sesuai dengan kehendaknya dan atas ciptaannya, baik dan buruknya. Kalau baik, dapat nikmat, bahagia, dapat sehat, dapat harta, tahta, wanita, nikmat, maka mungkin itu sudah pasti indah. Tetapi kalau buruk, seperti kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kekurangan rasa aman, dan seterusnya, maka ini dirasa buruk oleh seorang manusia. Nah, tugas kita sekarang mempelajari bahwa takdir Allah itu indah bagi siapa yang menghadapinya dengan berdasarkan syariat Islam. Takdir Allah adalah indah. Ada seorang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kakinya itu begini, X. Ya, jadi kalau jalan kaki X gitu, entah apa namanya di dalam ilmu ortopedi. Kemudian beliau malu untuk tidak isbal karena nanti kakinya kelihatan. Akhirnya beliau panjangkan pakaian dari 2 mata kaki. Padahal beliau laki-laki dan itu terlarang bagi laki-laki. Dan dosa besar. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Nah, ini contoh bahwa takdir Allah indah. Makanya kita angkat tema pada kesempatan kali ini adalah indahnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, kita akan mempelajari bagaimana buah manis dari beriman kepada takdir Allah tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Apa itu takdir Allah? Buah manisnya adalah seorang muslim apabila meyakini bahwa seluruh takdir, seluruh ketetapan yang dia dapati di dalam kehidupan di dunia ini, kejadian-kejadian yang dia dapati di dalam kehidupan di dunia ini adalah sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka apa indahnya takdir Allah bagi dia? Indahnya adalah dia akan selalu istiqamah di atas tata cara hidup yang sesuai dengan syariat, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Di indahnya takdir Allah kalau seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala
dengan ilmunya yang azali, kemudian menuliskan takdir seluruh makhluk di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian apa saja yang terjadi atas kehendak dan ciptaan Allah, maka pada saat itu diri seorang hamba akan merasakan selalu balancing, selalu sama kehidupannya, baik dalam keadaan dia rasakan kesulitan ataupun rasakan kenyamanan, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sengsara dan seterusnya. Nah, coba perhatikan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan bersifat keluh kesah lagi kikir. Halu'a itu bersifat keluh kesah lagi kikir. Bagaimana itu bisa terjadi pada manusia? Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapatkan kebaikan, ia bakhil, kikir, tidak mau berbagi. Siapa yang selamat dari itu? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ri wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini wa anil shimali 'izin ayatma'u kullu imri'in bima ayatma'u kullu imri'in minhum ayudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu bil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Perhatikan ayat ini baik-baik dari surat Al-Ma'arij ayat 19. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah dan bakhil. Yaitu apabila ditimpa musibah keluh kesah. Apabila dapat nikmat bakhil, tidak mau berbagi. Apabila dapat nikmat bakhil, tidak mau berbagi. Taib. Nah, kecuali orang-orang yang sholat, orang selalu menjaganya, membayar zakat untuk orang-orang miskin, orang yang beriman dengan hari akhir. Nah, ini salah satu hal yang patut diperhatikan adalah apabila seorang muslim beriman kepada takdir Allah, bahwa Allah dengan ilmunya yang azali telah menuliskan ketetapan-ketetapan untuk hambanya, maka saat dapat musibah atau dapat nikmat keadaannya sama. Musibah dia bersabar, nikmat dia bersyukur. Keadaannya sama. Ya, keadaannya sama.
Kalau dapat nikmat, dia tidak sombong. Karena dia yakin bahwasanya semua nikmat yang dia dapatkan itu adalah ketetapan Allah. Makanya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 35, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak seperti Qarun, ketika dapatkan nikmat dia lupa diri. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapati itu dari ilmu yang aku miliki. Harta yang bertumpuk ruah ini karena aku memiliki ilmu. Surat Al-Qasas ayat 78. Apabila seorang hamba mendapatkan musibah, bala, maka dia pun juga meyakini ini bala atas ilmu Allah yang azali, sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka akhirnya dia bisa bersabar, dia tidak putus asa, dia malah berharap pahala, dan akhirnya mendapati keridhaan, ketenangan di dalam hatinya. Nah, begitu makna daripada indahnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22-23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Apa saja yang menimpa dari musibah di bumi ataupun di dalam diri kalian kecuali sudah tertulis sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu atas Allah sangatlah mudah, agar kalian tidak putus asa atas apa yang terlewat dari kalian, dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang diberikan kepada kalian. Jadi orang yang beriman kepada takdir Allah, maka dia akan selalu keadaannya istiqamah di atas sebuah metode. Apabila mendapat musibah, bersabar. Jika mendapatkan nikmat, bersyukur, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang seperti ini, yang senantiasa mempunyai metode hidup seperti ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang musibah menimpa mereka, apabila musibah menimpa mereka, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami dikembalikan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini indahnya takdir Allah yang pertama. Hidupnya akan senantiasa selalu konsisten, ya bahasanya mungkin begitu, selalu tetap, baik dalam keadaan
mendapat nikmat atau dalam keadaan mendapat musibah. Mendapat nikmat tidak sombong, tetap menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, dan mendapatkan musibah tidak putus asa, tetap optimis. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk daripada pembicaraan indahnya takdir Allah adalah seorang apabila selalu mengingat akan keimanan kepada takdir, maka dia akan selalu di atas sikap kehati-hatian. Dia akan selalu di atas sikap kehati-hatian. Apa maksudnya? Tidak merasa aman dari siksa Allah kalau dia bermaksiat. Tidak merasa suci dirinya padahal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidak ada yang aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian dia akan senantiasa hati-hati saat dia berjalan ke sebuah tempat, bersafar ke sebuah tempat, dia berhati-hati. Jangan sampai dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut memiliki hajat di tempat tersebut. Nah, ketika kita mengimani takdir bahwa dengan Allah dengan ilmunya yang azali telah menetapkan nasib kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka kita akhirnya hati-hati. Ya, sedangkan kita tidak tahu kan apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz tersebut. Makanya kita harus hati-hati dalam kehidupan kita, berucap, berbuat, bepergian. Ya, sebagaimana perkataan wasna kamashin, berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Dia akan sangat hati-hati agar tidak tertusuk duri. Dia tidak tahu dia diwafatkan dalam apa. Nah, yang membuat akhirnya dia hati-hati. Nah, ini indahnya takdir Allah yang kedua. Indahnya takdir Allah yang kedua, yang ketiga adalah membuat manusia senantiasa suka berdoa kepada Allah. Siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki, telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka pada saat itu dia akhirnya berdoa hanya kepada Allah. Karena Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha kuasa atas takdirnya. Berdoa hanya kepada Allah, meminta kebaikan. Dia tidak tahu takdirnya apa, tapi Allah tahu. Nah, ini yang membuat akhirnya dia senantiasa berdoa kepada Allah, dan doa
amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah dibandingkan doa. Ya, maka orang yang beriman kepada takdir, indahnya takdir bagi dia dah membuat dia senantiasa menadah Allah, meminta kebaikan, takdir yang baik kepada dirinya. Apalagi di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maksudnya adalah dengan berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Meskipun keberkahan tersebut dan semua apa yang terjadi dalam kehidupannya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga, membuat seseorang suka berdoa. Dan para ulama mengatakan ad-du'a miftahu kulli khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Umar bin Khattab sering mengatakan, ma yahummuni hammad du'a, ma yahummuni hammal ijabah, walakin yahummuni hammad du'a, lianna idza kana fihi du'a fa ma'ahu al-ijabah. Aku tidak terlalu peduli tentang doaku dikabulkan atau tidak. Akan tetapi yang aku peduli adalah apakah aku bisa berdoa atau tidak. Karena jika aku berdoa maka pasti ada pengabulannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua adalah hal yang berkaitan dengan indahnya takdir Allah. Yang pertama, membuat seseorang senantiasa konsisten di dalam semua keadaan. Dalam susah, dalam senang, dalam bahagia, dalam sedih, semuanya sama. Orang itu ya, kalau seandainya dia dalam keadaan sulit, kadang-kadang sampai berdoa minta keburukan gara-gara putus asanya. Ya, gara-gara putus asanya. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, manusia-manusia yang begitu. Karena mungkin dia mendapatkan musibah, maka akhirnya dia berdoa minta keburukan. Karena menurut dia keburukan ini sangat berat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Wa kana al-insanu ajula. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Nah, kemudian yang keempat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama tadi konsisten keadaannya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang. Kemudian yang kedua yaitu dia senantiasa dalam keadaan berhati-hati karena setiap saat bisa saja kematian menghampirinya. Dan ini termasuk daripada beriman kepada takdir. Kemudian yang ketiga, membuat senantiasa seorang hamba suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan yang baik. Karena Allah yang Maha menetapkan, Allah yang Maha kuasa.
Taib. Indahnya takdir yang keempat. Senantiasa orang yang menancapkan bahwa apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini atas takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, membuat dia akhirnya semakin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah-musibah yang buruk yang dia rasakan. Berbaik sangka. Dari sisi mana indahnya? Jadi gini ceritanya. Kalau seandainya dia dapat musibah, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kelaparan, rasa takut, rasa sedih, maka dia langsung memikirkan bahwasanya ini adalah keinginan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit seluruhnya, pandemi COVID-19. Nah, ketika ada orang yang terkena penyakit tersebut, maka akhirnya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini bahwa hanya Allah yang menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk. Nah, ini sedangkan berbaik sangka sendiri mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Nah, maka pada saat itu dia akan berbaik sangka terus, karena dia meyakini Allah yang menetapkan takdirnya. Allah yang menetapkan takdirnya. Dan orang yang berbaik sangka itu tidak mudah penyakitan. Ya, orang yang berbaik sangka itu tidak mudah penyakitan. Kenapa demikian? Karena dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meyakini seyakin-yakinnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, apapun musibah yang dia dapati. Seperti kisahnya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Qilabah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau dalam keadaan buntung kakinya, kemudian rabun matanya, buntung kedua tangannya. Ya. Lengkap sudah. Tetapi beliau tetap berdoa, Alhamdulillahilladzi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan aku nikmat yang lebih besar daripada orang lain. Nah, ini luar biasa kan, dalam keadaan cacat seperti itu dia masih tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang akhirnya terus optimis ketika mengerjakan sesuatu. Ini yang keempat. Yang kelima adalah orang yang beriman kepada takdir, maka dia akan mendapatkan indahnya takdir Allah di dalam dirinya, yaitu dia semakin tekun, istiqamah di dalam ketaatan. Karena kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah maha mengetahui atas apa saja yang terjadi. Maka pada saat itu akhirnya dia
Kemudian di samping berbaik sangka, dia akhirnya senantiasa istiqamah dalam beramal. Istiqamah di dalam beramal. Ini karena dia tidak tahu apa yang sudah Allah tetapkan. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika bertanya kepada Rasulullah, "Fa fimal amal?" Kalau seandainya takdir sudah ditetapkan, untuk apa beramal? Maka kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa." Beramallah. Nah, ini yang menjadikan seseorang senantiasa istiqamah dalam beramal adalah percaya kepada takdir Allah. Karena dia tidak tahu takdir dia apa, maka kata Rasulullah SAW, setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kita tidak mengetahui takdir kita sampai sesuatu itu terjadi. Tidak mengetahui takdir kita. Nah, ini yang keempat, membuat senantiasa terus akhirnya semangat dalam beramal. Istiqamah dalam beramal. Ya. Kemudian indahnya takdir Allah juga adalah membuat seseorang jauh dari kata putus asa. Jauh dari kata putus asa. Kenapa? Karena masih ada kesempatan. Dia kan tidak tahu takdirnya, tapi dia meyakini ada takdir. Maka akhirnya dia ingin beramal, ada kesempatan terus seperti itu. Memperbaiki diri terus sampai akhirnya dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang kelima, indahnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah yang keenam apa yang kelima ya? Yang kelima apa yang keenam? Keenam, Ustaz. Keenam ya. Baik. Kemudian yang keenam adalah seseorang ketika beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah ujub dan sombong. Kenapa? Karena semua yang dia dapatkan dari kelebihan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak pernah ujub dia. Dan ujub ini lebih berbahaya daripada riya. Kalau riya, dia mensekutukan Allah. Beramal untuk Allah tapi ingin dilihat oleh manusia agar dipuji, diberi hadiah oleh manusia. Bukan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu riya. Dipuji dari orang lain, oleh orang lain. Sedangkan ujub dia lebih parah daripada riya, karena dia ingin dipuji oleh dirinya sendiri. Riya mensyirikkan Allah dengan makhluk Allah, sedangkan ujub mensyirikkan Allah dengan diri sendiri. Orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mempunyai sifat ujub. Dan sifat ujub ataupun sifat sombong ini sangat-sangat tercela dalam syariat Islam, yang bisa membuat akhirnya terputus beramal. Merasa dirinya sudah banyak amalnya, terputuslah beramal gara-gara dia ujub. Nah, untuk mengobatinya
dia harus yakini bahwa takdir Allah telah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan setengah kaya, si fulan setengah miskin. Ini sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ujub ini adalah pembinasa amal. Pembinasa amal. Bisa diobati dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang terakhir. Orang yang beriman kepada takdir Allah, maka dia akan tegak kokoh untuk menyampaikan yang hak. Ya, walaupun berbahaya bagi dirinya. Kenapa demikian? Karena dia tidak khawatir dengan celaan atau pujian manusia. Dia khawatir takdirnya buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan indahnya takdir Allah. Mari kita ulangi. Yang pertama, indahnya takdir Allah. Allah Subhanahu wa orang yang memahami tentang takdir Allah, maka kehidupannya akan konsisten, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Lapang dia bersyukur, menyandarkan kelebihan kepada Allah. Sulit dia bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dia senantiasa selalu berhati-hati di atas sikap hati-hati. Jangan-jangan takdirnya mati di sini, jangan-jangan takdirnya mati dalam keadaan seperti ini. Maka dia harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beriman kepada takdir, suka berdoa. Pasti itu. Makanya bisa kita katakan semakin dalam keimanannya kepada takdir, semakin dalam doanya, semakin sering berdoanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Kemudian yang keempat, orang yang beriman kepada takdir, indahnya adalah dia akan senantiasa semangat untuk beramal. Karena para sahabat Nabi diperintahkan untuk beramal dan tidak diperintahkan untuk mencari tahu kita ini nanti apa, kita ini nanti apa, nasib kita bagaimana, tidak. Tetapi diperintahkan untuk beramal. Karena dengan amal itu akhirnya dia tahu bahwa takdirnya ini. Nah, yang kelima yaitu seorang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa tidak pernah ujub dan sombong, senantiasa menyandarkan kelebihan hanya kepada Allah. Karena semua apa yang terjadi atas ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang keenam dan ketujuh apa? Tolong diulang, moderator. Ya, apa Ustaz? Kemudian kita menjadi tidak akan takut untuk bicara tentang yang benar. Ya, qulil haqqa walau kana murran. Kenapa? Karena dia tetap berdakwah, tetap menyampaikan kebenaran, tidak takut untuk menghadapi siapa yang menentang atas dakwahnya, karena dia yakin bahwa
semua takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Apa Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Sebelumnya izin Ana bacakan. Kami sebagai tenaga medis sering berhadapan dengan pasien-pasien yang menderita penyakit kronis atau penyakit yang dalam kondisi stadium terminal, misalnya kanker yang sudah stadium lanjut, Ustaz. Bagaimana kiat-kiatnya bagi kami untuk menasihati pasien kami bahwasanya musibah penyakit yang diberikan tersebut adalah ketetapan yang terbaik dari Allah. Jazakallahu khair, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cara menasihatinya adalah bahwa seorang hamba saat dalam keadaan sulit, hendaklah dia tidak berputus asa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, ya ayyuhalladzina ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi meskipun kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan penyakit yang kronis, sulit diharapkan kesembuhannya, akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk tidak boleh berputus asa. Ya. Itu satu. Yang kedua, harus ditanamkan di dalam diri bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, nasihatkan kepada orang-orang tersebut, Allah Maha Kuasa. Dan itu banyak buktinya. Yang lebih parah daripada orang yang sekarang terbaring di rumah sakit, banyak sembuh, ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan putus asa. Kemudian yang ketiga, ajak beristighfar atas dosa yang telah lalu. Sehingga apabila dia meninggal dalam keadaan seperti itu, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, maka dia meninggal dalam keadaan baik. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beristighfar kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, memudahkan urusannya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustaz. Izin pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini bagaimanakah kita menghadapi orang yang tidak percaya dengan adanya takdir, dan apa hukumnya jika tidak percaya dengan takdir Allah? Jazakallah khair Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin pertanyaan dibalik dulu, apa hukumnya tidak percaya kepada takdir Allah? Maka jawabannya, hukumnya haram dan pelakunya keluar dari agama Islam, murtad kalau dia dari Islam. Kalau seandainya dia kafir, maka ya dia tetap dalam kekufurannya. Yang jelas hukumnya haram. Karena takdir Allah berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, kemudian ijma' para sahabat, ya. Jadi berarti kalau seandainya dia mengingkari bahwa ada takdir yang Allah telah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka kalau dia mengingkari itu semua, berarti dia mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pelakunya murtad, keluar dari agama Islam.
Kalau seandainya sudah terlepas dalam dirinya seluruh larangan-larangan yang kita hukumkan kepadanya kemurtadan dan sudah diberikan wejangan-wejangan, tetap dia menolak keyakinan tentang takdir, maka orang seperti ini murtad, keluar dari agama Islam. Nah, silakan. Jazakallah khair Ustaz. Izin pertanyaan selanjutnya masih bisa Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini dari seorang akhwat Ustaz. Beliau bertanya bahwasanya suaminya saat ini berubah Ustaz, tidak mau diajak untuk sholat dan tadarus Al-Quran. Bagaimanakah menyikapi perubahan pada diri suami tersebut, dan bagaimanakah menyikapi bahwasanya ini adalah ketetapan atau takdir dari Allah? Jazakallahu khair Ustaz. Menyikapi perubahan dari suami dengan menasihatinya sambil memperbanyak doa kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa merubah hati suami tersebut. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, apabila kesalahannya tidak sholat, maka harus segera untuk menyelesaikan urusan ini. Jangan sampai berlarut-larut, karena tidak diperbolehkan seorang muslimah di bawah kekuasaan laki-laki yang tidak sholat. Karena laki-laki yang tidak sholat itu kafir, keluar dari agama Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sahih dan ijma sahabat. Jadi bedakan antara kesalahan juga. Berubahnya dalam hal apa? Kalau sampai tidak sholat, maka segera selesaikan permasalahannya. Kamu mau sholat, tetap jadi suami saya. Kalau tidak sholat, maka kita harus berpisah. Karena suami yang tidak sholat tidak berhak menjadi pemimpin bagi perempuan-perempuan muslimah yang sholat. Baik. Kemudian adapun istri itu sendiri bagaimana menghadapi kejadian ini, maka dia sandarkan bahwa ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi jangan sampai dia biarkan kesalahan perempuan tersebut, kesalahan suami tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Silahkan. Ini juga dari seorang akhwat. Jadi ceritanya akhwat ini sekolah Ustaz. Sekolah, tapi sebenarnya dia tidak ingin berniat untuk sekolah tersebut, tapi karena perintah dari kedua orang tuanya dia menghendaki sekolah tersebut. Akan tetapi dalam hati si akhwat ini, ketika nanti sudah lulus sekolah ini, dia tidak ingin mengamalkan apa yang sudah dia dapat di sekolah tersebut. Apakah hal tersebut termasuk tidak mempercayai indahnya takdir Allah Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Pertama, ketika orang tua memerintahkan untuk sekolah di sebuah tempat, selama tempat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka sang anak wajib taat kepada orang tua. Kalau bertentangan baru dia tidak boleh taat. Bertentangan dengan syariat maksudnya, baru dia tidak boleh taat. Maka kalau seandainya dia diperintahkan untuk sekolah di sebuah tempat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam sekolah tersebut, maka pada saat itu dia menerima dan wajib taat terhadap orang tua. Tetapi jika ada maksiat maka tidak wajib taat. Adapun masalah pengamalan terhadap hal tersebut, apa dulu yang tidak diamalkan? Apakah hal-hal yang wajib dalam agama, ataukah hal-hal yang sunnah, ataukah perkara-perkara yang mubah? Mubah tersebut nanti dilihat apakah halal, apakah haram.
Kalau seandainya dia halal maka boleh dikerjakan. Kalau seandainya dia haram maka tidak boleh dikerjakan. Begitu cara menghadapinya. Wallahu alam. Naam. Alhamdulillah, jazakallahu Ustaz. Masih ada 2 pertanyaan lagi? Masih Silahkan, silahkan. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Beliau bertanya, jika kita mendapatkan takdir musibah, pada awalnya ketika mendapat musibah tersebut kita marah dan berburuk sangka kepada Allah. Namun di kemudian hari kita baru sadar bahwasanya takdir tersebut adalah dari Allah dan kita mengimaninya. Apakah hal tersebut termasuk tindakan tidak dapat menerima takdir, Ustaz, ketika awalnya kita marah terhadap musibah yang kita dapat? Jazakallah khair, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika memang sudah terjadi maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika belum terjadi maka tidak diperbolehkan seseorang untuk menggerutu atas takdir Allah. Dia wajib menerima takdir tersebut sebagai bentuk manifestasi kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir tersebut buruk maka dia wajib bersabar. Yang tidak wajib baginya adalah rela. Karena kerelaan adalah sulit dicapai oleh sebagian manusia. Ini tidak wajib. Maka pada saat itu dia bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tercela akan hal itu dia. Dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Alhamdulillah, jazakallahu khair, Ustaz. Izin pertanyaan terakhir ini dari hamba Allah. Tadi disebutkan bahwasanya hanya doa yang bisa merubah takdir. Takdir seperti apa saja, Ustaz, yang bisa diubah? Apakah termasuk takdir jodoh? Jazakallahu khair, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya yang dimaksud doa merubah takdir adalah ada 2 penafsiran disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, berkah. Doa merubah takdir maksudnya lebih memberikan berkah. Lebih memberikan berkah. 1 juta biasanya dia dapatkan sebulan. Dengan berdoa maka 1 juta tersebut sangat bermanfaat untuk orang banyak karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dia tidak berdoa maka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hal yang selanjutnya yang patut dipahami adalah bahwa tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Maksudnya dari penjelasan para ulama yang lain adalah tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan takdir yang dirubah adalah takdir yang ada dalam catatan malaikat. Catatan malaikat. Nah, itu takdir yang bisa berubah. Karena malaikat tidak mengetahui apa yang terjadi di akhir untuk orang tersebut. Tidak diketahui. Maka yang berubah adalah pada catatan malaikat. Kalau dia berdoa, maka berubah. Kalau tidak berdoa, tidak berubah. Dan semuanya ini sudah tertuliskan di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.